Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan, materi IPA kelas 8 semester 1. Jika kita mengamati dengan saksama, tumbuhan juga mengalami pergerakan. Misalnya, tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika disentuh maka daunnya akan menutup. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap rangsangan. Ketika putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran ini akan menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang, sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Salah satu gerak endonom yang bisa kita amati pada daun tumbuhan Hydrilla verticillata melalui mikroskop. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan hasil pengamatan dari daun tumbuhan Hydrilla verticillata melalui mikroskop. Nah, pada sel tumbuhan Hydrilla verticillata tersebut terdapat bulat hijau yang merupakan kloroplas. Nah, di sekitar bulat hijau tersebut merupakan cairan sel atau disebut sebagai sitoplasma. Nah, pergerakan kloroplas di dalam sel tumbuhan Hydrilla verticillata berputar mengelilingi sel atau berotasi mengelilingi sel yang disebut juga sebagai gerak siklosis. Nah, gerak pada kloroplas tersebut sebenarnya mengikuti aliran dari sitoplasma. Kemudian yang kedua ada gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis merupakan gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata, seperti pada membukanya buah polong-polongan. Yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Pada gerak esionom dibedakan lagi menjadi 3 jenis gerak. Yang pertama, gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, dan yang ketiga gerak taksius. Gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Gerak tropisme ini dibedakan menjadi 5 jenis gerak. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak fototropisme merupakan jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Misalnya, kalau kita perhatikan tumbuhan, ujung batang tumbuhan tersebut tumbuh cenderung mengarah ke arah datangnya cahaya. Nah, itu merupakan contoh dari fototropisme. Yang kedua, ada gerak geotropisme. Gerak geotropisme merupakan gerak yang terjadi karena pengaruh gravitasi bumi, seperti pertumbuhan akar di samping. Yang ketiga, ada gerak hidrotropisme. Selain gerak akar menuju pusat bumi, gerak akar juga dipengaruhi oleh sumber air, seperti pertumbuhan akar menuju sumber air. Yang keempat, ada gerak tikmotropisme. Nah, gerak tikmotropisme ini merupakan gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya, seperti pada gambar di samping. Yang terakhir ada gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia, seperti pergerakan bulu serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini dibedakan menjadi 4 jenis gerak. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan
gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Misalnya, pada saat kita menyentuh daun bunga putri malu, maka daunnya akan menutup. Nah, itu salah satu contoh dari gerak nasti seismonasti. Yang kedua ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan siang hari dan malam hari. Misalnya pada daun lamtoro, daunnya akan menutup ketika malam hari dan akan terbuka kembali ketika siang hari. Yang ketiga, gerak fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya pada bunga pukul 4, bunganya akan mekar hanya di sore hari saja. Dan bunga pukul 9, bunga pukul 9 juga akan mekar hanya di pagi hari. Nah, itu salah satu contoh dari fotonasti. Yang terakhir ada gerak termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Misalnya, bunga tulip yang banyak tumbuh di benua Eropa, nah bunga tersebut hanya tumbuh hanya di musim semi saja, tidak di musim yang lain. Yang terakhir, gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Organisme Euglena viridis ini masuk dalam anggota alga atau protista mirip tumbuhan, di mana organisme tersebut hidupnya itu bergantung kepada cahaya. Maka pergerakan Euglena viridis ini cenderung mengarah ke sumber cahaya. Nah, gerak taksis ini dibedakan menjadi dua jenis gerak. Yang pertama, gerak fototaksis dan yang kedua, gerak kemotaksis. Sekian pembahasan tentang gerak pada tumbuhan. Sampai ketemu di pembahasan IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.